إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita diperintahkan selalu untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencapai takwa yang maksimal dengan cara mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian pada waktu yang bersamaan kita juga harus meninggalkan apa saja larangan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW dalam hadis atau sunnah beliau. Demikian insyaAllah Allah menjamin kita untuk meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Salawat dan salam kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah terakhir, teladan hidup kita dalam menjalani kehidupan ini sampai akhir hayat kita, karena itu adalah jaminan kita bisa selamat dunia dan akhirat. Kita juga bersyukur pada Allah Ta'ala yang telah menyampaikan usia kita pada Ramadan 1445 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat. Beda dengan saudara-saudara kita di Gaza khususnya dan di Palestina secara umumnya, mereka menghadapi kelaparan dan mereka sudah puasa 5 bulan yang lalu. Apalagi 2 bulan terakhir ini mereka dilanda kelaparan. 2,2 juta ya saudara-saudara kita di Gaza, di tempat-tempat pengungsian di sekitarnya dilanda kelaparan karena diboikot oleh Yahudi dan tidak boleh masuk bantuan makanan, perobatan dan sebagainya dari seluruh dunia ini. Ini suatu yang sangat tragis ya. Di mana umat Islam yang jumlahnya 2 miliar ini tidak bisa menolong saudara mereka yang 2 juta orang. Karena hanya gara-gara Yahudi yang jumlahnya 15 juta orang. Yahudi di dunia ini cuma 15 juta orang. Tapi dunia ini tunduk kepada mereka semua. Seluruh dunia ini, mau barat, mau timur, mau negeri muslim, Arab, non-Arab, semua tunduk. Ini fakta. Tidak ada yang bisa mengingkari fakta ini. Semoga Allah tidak mentakdirkan saudara-saudara kita mati 2 juta sekaligus. Karena sekarang sudah ada anak-anak yang mati kelaparan. Ya kalaulah nanti nasib mereka mati, insya Allah mati syahid, 2 juta orang itu, 2,2 juta orang itu, siapa yang bertanggung jawab di akhirat nanti? Pastilah umat Islam. Karena umat Islam innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Ya. Orang mukmin itu bersaudara, tidak ada kaitan dengan tempat tinggal di mana mereka dan suku apa mereka, warna kulit apa mereka. Semua orang mukmin yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajib bersaudara. Kalau ada saudaranya yang dapat suatu kebahagiaan, mereka harus ikut bahagia. Dan kalau ada saudara mendapat satu cobaan dan ujian, dan seperti yang dialami saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza hari ini, kita juga harus merasakan. Itu bukti keimanan kita. Nah, kaum muslimin rahimakumullah,
Bulan Ramadan ini bulan di mana orang-orang beriman dipanggil Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Ya, orang yang tidak beriman tidak masuk dalam kategori ini. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, mereka harus melakukan banyak hal. Ya, di antaranya Ramadan, puasa. Di antaranya puasa Ramadan. Ya. Dan ada yang lebih dahsyat dari itu sebenarnya. Jadi di Ramadan ini bukan hanya puasa agar kita menjadi orang bertakwa. Sulit kalau hanya mengandalkan puasa untuk menjadi orang bertakwa. Karena untuk sampai kepada bertakwa itu ada kuncinya. Ada kata kuncinya, yaitu hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran. Ya. Tidak ada keraguan isinya sedikit pun, dan menjadi petunjuk hidup. Ini kata kuncinya, petunjuk hidup bagi orang yang bertakwa. Artinya, kalau kita tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita dalam hidup ini, dalam segala hal, dalam ucapan, dalam perbuatan, kita tidak mungkin sampai derajat takwa. Hatta kita puasa 1000 tahun. Hatta puasa kita 1000 tahun berturut-turut tanpa henti, dan itu mustahil bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan masuk selalu mengingatkan sahabat, atakum syahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya. Apa itu bulan Ramadan? Dijelaskan Rasulullah, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Nanti kita akan bertanya apa itu arti keberkahan. Keberkahan itu adalah sesuatu yang baik yang kita dapatkan dalam hidup ini. Kalau harta yang halal, kalau ilmu yang bermanfaat, kalau iman yang tauhid, bukan iman yang bercampur dengan syirik. Hidup penuh dengan ketaatan dan ketundukan pada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itulah yang berkah. Gak ada kaitan kursi kedudukan itu dengan berkahan, gak ada. Bisa aja orang dapat kedudukan tinggi, harta banyak, pangkat tinggi, sekolah tinggi, gelar berderet sampai sulit menuliskan di kartu nama. Tapi kalau tidak menjadikan Al-Quran petunjuk hidup, tidak akan berkah hidupnya. Artinya hidupnya tidak akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Hidupnya tidak akan menjadi hidup orang-orang yang lurus, penuh kebaikan dan bukan kezaliman. Sebaliknya, bisa kita lihat Al-Quranul Karim disebut Allah kitabun mubarak, kitab yang penuh diberkahi. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini kitab kami turunkan, kata Allah, Al-Quran penuh dengan keberkahan. Dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 114 surah. Fattabi'uhu, tapi ikuti dia. Artinya apa? Kalau kalian mau dapat keberkahan Al-Quran sehingga menjamin keberkahan hidup dunia akhirat, ikuti Al-Quran. Fattabi'uhu, jangan ikuti yang lain. Karena yang lain itulah telah menyengsarakan umat manusia ini. Bukan hanya sekarang, dahulu. Betapa sengsaranya umat-umat manusia sebelum hidup dengan Al-Quran. Mereka tersesat dalam kegelapan jahiliyah yang luar biasa. Kezaliman di mana-mana, kejahatan di mana-mana, penipuan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, perang di mana-mana, kemiskinan di mana-mana. Tidak ada keberkahan. Negeri kaya tapi penduduknya miskin, itu ciri-ciri yang tidak berkah. Ilmu banyak tapi jauh dari Allah. Quran hafal tapi jauh dari Islam.
dari Rasulullah SAW. Itu ciri-ciri tidak berkah. Keluarga besar tapi berantakan, jauh dari Allah Ta'ala. Negeri besar berantakan, seperti negeri kita ini. Umat Islam banyak, tapi seperti buih di atas air, seperti yang kita lihat hari ini. Dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti Al-Quran. Makanya Allah perintahkan setelah itu wattaqu, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya apa? Kalau kamu ingin menjadi orang-orang bertakwa yang dapat keberkahan, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk hidup, atau ikutilah Al-Quran itu. La'allakum turhamun. Dijamin kamu dapat rahmat Allah Ta'ala. Bukan laknat, bukan azab, bukan kemiskinan, bukan perpecahan, dan berbagai macam azab lain. Bukan dikendalikan oleh bangsa lain, oleh orang-orang kafir. Itu azab. Ketika kehidupan umat Islam ditentukan nasibnya oleh orang yang non-muslim, itu azab yang paling besar di atas muka bumi ini. Sehingga mereka tidak bisa menerapkan syariat Islam, bahkan dijauhkan dari Islam, dari Al-Quran, dari ajaran Nabi SAW. Itulah azab yang luar biasa. Itu ciri-ciri kita tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Coba kita bayangkan kaum muslimin rahmatullah, dahsyatnya keberkahan Al-Quran kalau kita ikuti. Allah menjelaskan Quran itu diturunkan pada satu malam dari Al-Lauhul Mahfuz ke langit dunia, langit yang terendah, sebelum diturunkan oleh Jibril ke Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Itu malam diturunkannya Al-Quran itu berubah, malam itu menjadi malam berkah sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Seperti yang Allah jelaskan dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Jadi malam itu berubah jadi penuh berkah. Atau disebut juga malam itu menjadi malam yang bernilai tinggi. Seperti yang Allah jelaskan dalam surat Al-Qadar yang sudah kita hafal dan kita ulang-ulang bacaannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahri. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam yang sangat bernilai tinggi. Value-nya besar sekali. Berapa? Allah katakan, tahukah kamu berapa value-nya malam itu? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah jawab sendiri, lailatul qadri khairum min alfi syahri. Value malam itu lebih baik, lebih mahal dari 1000 bulan. Artinya 83,3 tahun. Itu lebih dari umur kita itu. Jarang orang kita sampai 83 tahun. Bayangkan, semalam. Sehingga Rasulullah SAW mensyariatkan untuk kita jaga malam-malam itu. Sehingga kita dapat malam Lailatul Qadar itu. Kita beribadah di malam itu. Siapa orang yang beribadah di malam itu bertepatan dengan turunnya dengan malam Lailatul Qadar, dia sama beribadah kepada Allah 83,3 tahun non-stop. Siapa yang mampu? Nggak akan ada yang mampu. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa istirahat. Bahkan umur juga belum tentu sampai. Subhanallah. Ini dahsyatnya Al-Quran. Bahkan bulannya pun ikut dapat keberkahan. Seperti yang Rasulullah katakan, Syahrul Mubarak. Saking berkahnya bulan itu, sampai-sampai Allah wajibkan kita saum. Agar kita mendapatkan keberkahan Al-Quran itu. Agar kita menjadi orang bertakwa. Karena yang mendapatkan keberkahan Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itulah orang mengikuti Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapapun kita, dimanapun kita tinggal, kapanpun kita hidup, setelah Al-Quran diturunkan, kalau Al-Quran tidak dijadikan the way of life kita, petunjuk hidup kita, kita dijamin tidak akan dapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya siapapun kita, dimanapun kita tinggal,
bersama-sama atau sendiri-sendiri. Selama kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, dijamin oleh Allah kita akan dapat keberkahan. Dijamin oleh Allah kita bisa menjadi orang-orang bertakwa. Kerana Quran akan menjelaskan apa saja sifat-sifat orang bertakwa, ratusan akan Allah jelaskan. Dimulai dari penjelasan pertama dari surah Al-Baqarah tadi apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun. Ini ada 5 basic sifat orang bertakwa yang harus kita kuasai sebelum sifat-sifat yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, saking berkahnya bulan Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surganya, tuftahu fihi abwabu al-jannah. Allah bukakan di bulan Ramadan pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Sebaliknya pintu neraka Allah tutup. Bahkan wa tughallu fihi maradatus syayatin. Allah belenggu tu bos-bos syaitan. Bos-bos syaitan. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di malamnya, satu malamnya, dalam hadis dijelaskan di malam 10 hari terakhir. Banyak hadis, ada 9 atau 12 hadis menjelaskan ini. Tapi makanya agar kita dapat, Rasulullah syariatkan kita itikaf di masjid, bukan di pasar itikafnya, bukan di jalan raya, bukan di jalan tol, bukan di mall. Kalau kita ingin menjadikan diri kita orang-orang yang mengikuti Al-Quran, ingin menjadi orang yang bertakwa, agar ada jaminan di dunia dan di akhirat, keselamatan dan keberkahan, mau tidak mau 10 terakhir harus kita di masjid. Kita setting hidup kita sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Tapi kalau kita jalankan hidup ini sesuai selera dan nafsu kita, kita tidak akan dapat apa-apa. Kondisi kita akan begini terus. Tidak akan ada value di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini Rasulullah tutup mengerikan. Rasulullah katakan, "Man hurima khairaha faqad hurim." Orang yang terhalang tidak dapat Lailatul Qadar, artinya dia enggak mau itikaf di masjid 10 terakhir, dia tidak akan mendapatkan kebaikan lagi yang lain. Bayangkan. Dan ini masuk akal. Kita puasa sebulan ditambah dengan 6 hari Syawal, itu nilainya baru 1 tahun puasanya. 1 tahun. Tapi kalau kita beribadah pas malam Lailatul Qadar dengan syariat itikaf 10 terakhir, itu 83 tahun nilainya. Kita salat 83 tahun nilainya, kita puasa 83 tahun nilainya, kita baca Quran 83 tahun nilainya. Subhanallah, ini luar biasa. Sistem atau tools yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita agar kita selamat dunia dan akhirat, agar kita merdeka di dunia dan di akhirat. Di dunia merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kejahatan-kejahatan dan kezaliman, merdeka dari kendali orang-orang kafir, merdeka menjalankan agama dan Quran kita di atas muka bumi ini. Karena memang Allah buat Quran ini, Allah turunkan Al-Quran ini, Allah ciptakan agama Islam ini, Allah utus Rasulnya Muhammad SAW untuk memerdekakan kita dari pengabdian penyembahan kepada Tuhan-Tuhan yang banyak ini, hanya fokus kepada Allah Rabbul Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, tahun ini kita memasuki Ramadan yang luar biasa. Kalau 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita ada masa pandemi, mungkin masih banyak alasan untuk tidak bersungguh-sungguh berinteraksi dengan Al-Quran. Sekarang zaman saatnya Allah buka kepada kita berinteraksi dengan Al-Quran. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan hidup, agar Ramadan ini menjadi berkah, agar hidup hari-hari kita menjadi berkah, dan bahkan ke depannya sampai ketemu Ramadan, kalau umur kita panjang, ada keberkahan dalam hidup kita. Tapi dengan syarat Quran. Ikuti Al-Quran, fattabi'uh. Ikuti Al-Quran, dan Quran tidak bisa diikuti kecuali kalau kita baca dan kita fahami dan amalkan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, kalau ditanya apa yang terbesar
Hadiah apa yang terbesar dari Allah Ramadan ini? Adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Pertama kali diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kita bersyukur Allah telah pilih kita jadi seorang mukmin. Kita bersyukur Allah sudah pilih kita menjadi seorang muslim. Kita bersyukur Allah sudah pilih kita ditinggal di sebuah negeri yang sangat besar jumlah Islamnya. Tapi sayang, karena jauh dari Al-Quran adalah usaun kausa'is sail. Seperti buih yang gampang dihancurkan ke sana sini. Kita juga bersyukur umat Islam di dunia ini 2 miliar. Luar biasa. Tapi juga kita lihat usaun kausa'is sail. Nah, hanya Ramadan momen yang terbaik untuk mengembalikan kondisi itu semua kepada yang lebih baik sesuai dengan kehendak dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kita baca tiap hari, tadaburkan ayat-ayatnya, kita amalkan perintah-perintahnya, kita tinggalkan larang-larangannya, kita ajak keluarga kita, sahabat kita, family kita, handai tolan kita, teman-teman seprofesi kita, tetangga-tetangga kita untuk benar-benar serius kembali kepada Quran ini. Hanya dengan itulah nasib kita bisa Allah rubah. Allah mau merubahnya di dunia dan insyaallah di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.